Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali belajar dari firman Tuhan. Kalau minggu lalu saya membagikan tentang sulitnya orang masuk di dalam kerajaan surga, maka topik hari ini kita berbicara tentang sulitnya orang berubah. Minggu lalu istri saya mengirimkan sebuah foto jemaat pada tahun 1999 di grup besar kita. Kemudian saya mengomentari sebagai berikut ya. Sebagian ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah pindah dan tidak tahu rimbanya. Walaupun selenting-selenting itu dengar kabar katanya ada yang hidupnya tidak bahagia atau hidupnya susah. Kemudian saya memperhatikan wajah-wajah yang ada di foto itu dan saya ingat sejarah masing-masing dari beberapa orang yang ada di dalam tampilan foto itu. Saya ingat beberapa dari mereka telah saya ikutkan dalam beberapa seminar, mulai dari Camp Pasutri ataupun seminar-seminar ataupun training-training misi ya. Mereka saya ajak mengikuti KKR besar dengan pengkhotbah kenamaan ya. Saya bawa mereka mengikuti camp-camp, mengikuti seminar-seminar di Jakarta atau dimanapun, atau saya kirim mengikuti pelatihan misi. Tetapi saya membatin sendiri ya, ternyata kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berubah. Bahkan sampai saat meninggal pun ada yang tidak berubah karakter mereka. Ini sangat menyedihkan, bukan? Ya, sebagai gembala tentu sangat prihatin melihat para domba ini dengan sukarela nyemplung ke kubangan babi lagi. Nah, sebagai perawat yang membidani kelahiran mereka, kelahiran barunya maksud saya, dengan mengajari mereka bagaimana harusnya hidup ini, tetapi akhirnya mereka enggan taat, lalu mengikuti jalannya sendiri, semaunya sendiri. Nah, saudara, ini sangat memukul. Ya, banyak dari mereka yang sudah mengikuti pelayanan bersama-sama dengan saya, dimuridkan bertahun-tahun, tetapi hati untuk menyenangkan Bapa yang salah satunya adalah punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nyatanya hati yang seperti itu yang saya idam-idamkan ada pada setiap orang yang saya layani, saya muridkan itu nyatanya terkubur bersama dengan kesulitan hidup dan masalah-masalah yang baru dihadapi ketika mereka melanjutkan kehidupan yang seringkali sudah pergi ke luar kota atau jauh dari saya. Kebanyakan yang mereka pikirkan adalah bagaimana mencari uang, bagaimana menghabiskannya untuk kebutuhan keluarga atau untuk sekedar senang-senang. Ya, yang muda, yang masih muda, pikirannya hanya memikirkan lawan jenis untuk membentuk keluarga atau untuk hidup senang-senang atau hura-hura. Jadi kebahagiaan mereka tidak lebih seputar harta, uang, seks, keluarga, teman, ya tidak lebih daripada itu. Dan Tuhan adalah khayalan yang tidak jelas, tidak nyata, tidak pasti begitu bagi kebanyakan dari mereka. Lalu saya merenung dan coba menyelami apa yang ada di dalam pikiran mereka ya. Sekian banyak khotbah pengajaran, kok tidak ada yang nyantol di benak mereka, di hati mereka. Jadi saya teringat pada nats yang berbunyi di Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sedih ya, banyak orang dipanggil, diberi kesempatan menjadi orang Kristen, dipanggil, diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, tetapi sedikit yang terpilih. Memang mereka tidak lantas jadi penjahat, garong, pelacur, anak jalanan, pemabuk, pejudi, atau psikopat kejam. Sebagian besar membentuk keluarga yang ya relatif baik-baik lah, punya usaha atau kerja di perusahaan yang baik dan menjadi sukses, atau ada yang masih sangat sederhana atau ekonominya nyaris selalu kekurangan. Tetapi yang jelas seperti jemaat Laodikia di Wahyu pasal yang ketiga atau jemaat Efesus di Wahyu pasal yang kedua, kebanyakan mereka yang sudah jadi ibu atau bapak rumah tangga, mereka sudah mengalami yang disebut mati api rohani. Tidak panas, tidak dingin, alias suam-suam kuku, kehilangan kasih yang mula-mula. Dalam khotbah dan pengajaran saya selalu menanamkan tujuan kenapa kita menjadi Kristen, kenapa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, saya ajarkan bahwa Tuhan itu mau mengembalikan kita kembali kepada rencana yang semula saat penciptaan awal dahulu, yakni menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, secitranya Allah, seimage-nya Allah, memiliki karakternya Allah, memiliki pola berpikirnya Allah, memiliki kekudusan seperti yang Allah punya.
yang salah satu implementasinya atau penerapannya antara lain melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Bahwa kita perlu terus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan, yang masih di dalam cengkraman iblis. Dan bahwa kita membangkitkan keinginan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa tersebut yang sebetulnya sedang menuju kepada neraka. Nah, tujuan kedatangan Tuhan Yesus pertama adalah mengembalikan manusia kepada rencana semulanya Allah tadi. Ya, saat penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa di Kejadian pasal 1 ayat 26-27 kan Tuhan berkata bahwa baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ya. Nah, yakni memiliki makhluk yang memiliki citranya Allah. Tetapi kan di Kejadian pasal yang ketiga, keinginan Allah ini dirusak oleh iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan apa yang menjadi kerinduannya Allah. Mari kita sadari bahwa gambar dan rupa Allah pada manusia menjadi rusak sejak manusia tercemar oleh dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, yakni akal sehatnya, pikiran yang kudus, pikiran Kristus. Nah, Tuhan datang untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana menemukan jalan memiliki pikiran Allah kembali. Dengan belajar pada Tuhan Yesus, dengan mencontoh kehidupan Tuhan Yesus yang merupakan role model yang ditampilkan oleh Allah. Jadi hanya Tuhan Yesus yang adalah role model yang sempurna. Karena tidak ada nabi yang dapat menampilkan kehidupan yang sempurna. Nabi-nabi itu pada jatuh di dalam dosa atau kelemahan. Coba saudara lihat. Yang pertama jelas Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ayub yang digadang-gadang disanjung oleh Tuhan, pada satu masa ketika dia terus diintimidasi, terus direndahkan atau disalah-salahkan oleh teman-temannya, dia sempat berontak kan gitu. Daud apalagi jatuh di dalam perzinahan, pembunuhan berencana, ya. Elia walaupun dia sudah melihat api itu turun dari langit, tapi dia sempat ketakutan ketika dikejar Isabel dan banyak lagi. Hanya Tuhan Yesus saja yang tidak bisa berdosa sampai terakhir. Ya, selain itu semuanya jatuh di dalam dosa. Nah, faktanya mengingat orang-orang yang bertahun-tahun kita didik, kita muridkan, dan fakta sejarah dunia dan fakta sejarah gereja, apalagi cara hidup orang yang tidak mengenal kebenaran, membuktikan betapa sulitnya manusia keluar dari gravitasi atau gaya tarik dosa. Itu sebabnya banyak orang sulit untuk berubah. Ya. Nah, faktanya yang lain adalah tidak banyak orang yang mau berubah dan mau mempersembahkan hidupnya atau cintanya itu hanya kepada Sang Penebus. Ya, saudara, mungkin saudara bertanya, mengapa begitu sulit ya mencintai Tuhan yang tulus memberikan cintanya kepada kita? Mengapa kita sulit untuk tulus kepada Tuhan? Kita baca, kita selidiki dari Roma pasal yang ke-7. Sebab aku tidak mengerti apa yang kulakukan karena aku tidak melakukan hal yang kuinginkan, melainkan aku melakukan hal yang kubenci. Akan tetapi jika aku melakukan sesuatu hal yang tidak ingin kulakukan, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi sekarang bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalamku. Saudara garis bawahi, dosa yang hidup di dalamku. Sebab aku tahu bahwa tidak ada hal baik yang hidup di dalamku, yaitu di dalam kedaginganku. Karena kehendak itu ada di dalam diriku, tetapi untuk melakukan yang baik itu tidak. Perhatikan, garis bawahi, bahwa kehendak itu maksudnya naluri yang mendorong dia untuk jatuh kembali ke dalam dosa, itu ada di dalam diri Paulus. 19. Sebab aku tidak melakukan perbuatan baik yang ku kehendaki, tetapi aku melakukan hal yang jahat yang tidak ku kehendaki. Saudara, Paulus menyadari ada hal-hal yang jahat yang mungkin orang lain tidak melihatnya, yang mungkin orang lain tidak menyadari, tetapi Paulus menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya dalam kategori tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi jika aku melakukan hal yang tidak ku kehendaki, itu bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalam aku. Jadi aku menemukan hukum ini, yaitu ketika aku mau melakukan hal yang baik, kejahatan juga ada bersamaku, sebab aku suka akan hukum Allah di dalam batinku,
tetapi aku melihat hukum lain di dalam anggota-anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum akal budiku dan menawanku ke dalam hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu pernyataan pengakuan Paulus yang jujur. Tidak banyak orang memiliki kejujuran seperti Paulus seperti itu, apalagi ketika sudah punya nama besar, kehormatan, disanjung sebagai seorang rohaniawan yang besar, yang terkenal. Itu jarang memiliki kejujuran seperti Paulus. Orang-orang Kristen, apalagi dia penganut fanatik doktrin hyper grace atau doktrin diselamatkan karena iman semata-mata, dan terutama yang mempercayai predestinasi, akan berkilah bahwa kalimat atau ucapan Rasul Paulus itu dimaksudkan untuk kondisi dia saat belum bertobat, saat dia masih mengejar-ngejar orang Kristen, ya, saat dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi sebetulnya tidak demikian loh. Bahasa Eropa itu berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Mereka mengenal apa yang dinamakan tenses, ya, di mana kata kerja masa lampau dan masa sekarang itu berbeda. Itu kelihatan sekali ya, masa lampau itu kayak apa bentuknya, masa sekarang itu bentuknya beda. Nah, tenses yang digunakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 7 tidak memakai masa lalu, tetapi memakai kata kerja masa sekarang. Artinya ia bicara tentang dirinya itu untuk masa sekarang, bahkan ketika ia sudah melayani dengan hebat, ya. Paulus menyadari sekali dalam dirinya masih ada tarikan yang kuat yang membuat dia terus berjuang untuk melawannya. Kalau dia tidak melawannya, dia bisa jatuh, dia bisa masuk di dalam kubangan yang lama. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Mungkin sebagai laki-laki dan tidak punya istri, ada kebutuhan seksualitas yang tidak ada penyalurannya. Nah, itu wajar, itu normal sebagai seorang laki-laki yang memproduksi sperma dan dia berjuang untuk melawan keinginan seksual yang liar, ya. Atau jika melihat masa lalunya yang temperamental atau yang keras, ya, mungkin ia punya masalah dengan emosinya bila menghadapi orang-orang yang memfitnah dia atau yang menganiaya dia. Atau kemungkinan lain ketika dia menginjil, ya, dia merasakan bahwa penginjilan itu pekerjaan yang melelahkan secara materi dan secara jasmani, tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, sementara dia melihat orang-orang lain bisa makmur, bisa santai, bisa nyaman dengan kehidupan mereka. Dan atau ketika dia menghadapi orang-orang yang keras kepala, yang susah diajar, susah dididik, ya, ada rasa kebosanan, frustasi yang mau menyeret dia untuk pensiun dini dalam tanda petik, ya, pensiun dari menginjil, ya. Tetapi apapun masalahnya, Paulus sangat menyadari di dalam dirinya itu ada sesuatu yang jahat, ada naluri dosa, ada kedagingan lama yang selalu mau muncul, mau bangkit, ya. Saya pun menyadari hal tersebut di dalam diri saya. Ada potensi-potensi liar yang mau menyeret saya kepada kehidupan yang lama. Di dalam otak kita itu ada yang namanya hipotalamus, yakni bagian otak di bagian tengah itu yang merekam segala sesuatu, ya. Nah, itu akan mendorong kita untuk kembali melakukan segala sesuatu karena kita sudah merasakan kenikmatan dengan kelakuan yang seperti itu. Dan saya mengerti benar, hipotalamus saya itu merekam hal-hal yang pernah saya lakukan dahulu, yang saya nikmati sebagai kesenangan manusia lama, dan seringkali menuntut untuk dipuaskan lagi dengan cara hidup yang lama tersebut, ya. Petrus mengibaratkan orang yang kembali kepada cara hidup yang lama dengan istilah seperti anjing kembali ke muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Sepertinya sangat kasar, ya, apa yang dikatakan oleh Petrus tersebut. Tetapi sadarlah, sekalipun ia seorang yang terhormat di dunia ini dengan jabatan yang tinggi dan kekayaan yang melimpah, duit yang sampai tidak berseri ibaratnya, tetapi jika hatinya dikuasai dengan kedagingan, jika matanya itu gelap, maka nilai hidupnya tidak lebih dari anjing dan babi di hadapan Tuhan. Pengalaman menikmati suatu kesenangan dosa atau kesenangan yang dipicu oleh iblis memang akan memberikan pengalaman yang enak bagi dagingnya dan sulit terlupakan dalam hipotalamusnya, otaknya, ya. Kesenangan tersebut seringkali menjadi ikatan atau candu, atau sering kita sebut sebagai ikatan demonik, ya, ikatan satanis, ya. Contoh,
pria atau wanita yang terlanjur pernah menikmati hubungan seks terlarang di luar nikah, ya, maka bila ia berhenti berpetualang sejenak, ya, misalnya dia agak sedikit sadar begitu, terus kemudian mau berhenti dari petualangan seksnya tadi, nah hipotalamusnya tadi akan nagih untuk mengulanginya. Saya ingat kisah teman saya yang pernah menjadi direktur peternakan di salah satu perusahaan ternak besar, ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, teman saya ini pergi ke Thailand bersama dengan yang lainnya untuk studi banding. Dia bersama dengan Dirjen Peternakan. Lalu oleh pemerintah Thailand pada waktu itu mereka disediakan apartemen mewah dengan beberapa kamar, ada ruangan tamunya, ada dapurnya gitu ya, sendiri gitu. Rupanya si Pak Dirjen ini sudah sering ke Thailand dan sudah punya kebiasaan unik, ya, yakni minta dicarikan wanita penghibur. Akhirnya panitia setempat mencarikan seorang gadis muda untuk Pak Dirjen. Teman saya bilang bahwa gadis itu yang dibawakan kepada Pak Dirjen ini cantik sekali, seksi sekali. Nah, sementara Pak Dirjen bermain di kamarnya dengan gadis itu, teman saya bermain kartu di ruang tamu dengan teman saya yang lainnya. Mereka pura-pura tidak peduli atau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Dirjen tersebut. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, teman saya menyaksikan bahwa si Pak Dirjen tadi itu disambut istri dan anak-anaknya dan cucunya, dan ia bisa bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya di Thailand kemarin. Nah, Pak Dirjen itu menampilkan sosok seorang ayah, seorang suami, bahkan seorang kakek yang inosen, yang tidak punya cacat, yang tidak punya dosa. Wow, ya. Ya, itu konyol sekali ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang pria kaya di Surabaya yang tertangkap basah oleh polisi karena menyewa seorang artis yang merangkap sebagai wanita panggilan secara online. Ia sewa artis tersebut dengan harga 80 juta. Wow, itu bukan angka yang kecil bagi orang Indonesia ya. Tapi karena dia orang kaya, dia punya banyak duit, 80 juta ya seperti kayak uang recehan bagi saya. Ya. Sedangkan si artis tadi sebetulnya sudah punya tunangan dan hampir menikah, tetapi tetap saja ia menjalankan profesi sebagai wanita panggilan demi 80 juta. Cerita seorang pria kaya dan tua atau muda menyewa artis cantik dengan harga yang tinggi itu bukan rahasia, tetapi sudah jadi rahasia umum. Sejak saya kuliah dahulu pun sudah ada berita beberapa artis papan atas di Indonesia ini yang punya reputasi bisa dibeli dengan harga mahal. Semuanya karena uang dan uang. Mengapa banyak pria dan wanita sudah sedemikian bejat moralnya, apalagi di zaman internet dan medsos ini, orang sedemikian mudahnya memuaskan keinginan dagingnya. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 23, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku mengatakan kepadamu bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Perumpamaan tentang seekor unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum itu maksudnya adalah perkara yang sulit atau hampir mustahil. Kenapa? Karena orang yang punya banyak harta, banyak uang, dan punya jabatan tinggi itu biasa dan bisa melakukan apa saja, termasuk yang najis, yang tidak bermoral sekalipun dan dimurkai Tuhan. Misal, Anda berasal dari keluarga miskin di kampung. Orang tua Anda sebetulnya tidak punya harta, lalu Anda sekolah di kota, bergaul sama anak-anak orang kaya atau punya pacar di kota, juga dari keluarga yang menengah ke atas misalnya. Lalu Anda mengarang cerita seakan-akan orang tua Anda yang di kampung tadi itu adalah orang kaya di daerah. Nah, ini kan kebohongan, tapi banyak orang bisa berpura-pura seperti itu, bermain sandiwara seperti itu. Kalau Anda senang melihat video porno atau gambar-gambar yang seronok di masa muda dahulu, lalu sekarang ketika Anda membolak-balik YouTube ketika Anda sudah dewasa, sudah tua, Anda pun akan cenderung mencari situs-situs porno. Contoh lainnya, bila Anda adalah orang yang mudah tersinggung, mudah marah, begitu ada teman yang membangkitkan emosi, yang mencutik ego saudara, yang mencutik gengsi saudara, maka akan ada ledakan amarah Anda yang meledak tidak terkendali. Misal yang lain, Anda terlahir dari keluarga yang kaya dengan banyak pembantu. Dahulu semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh pembantu. Anda hampir-hampir tidak pernah bekerja dan Anda sangat dimanja oleh orang tua Anda yang kaya raya.
maka dalam hati kecil Anda lahir sifat sombong, suka menganggap remeh orang kecil, dan biasanya ingin mengendalikan orang lain untuk kepentingan diri Anda sendiri. Saudara, ada orang yang punya kebiasaan menipu, lalu ia menipu orang yang malang atau berhutang dan tidak mau membayar, atau pura-pura lupa dan tidak membayar. Orang-orang yang seperti ini orang-orang yang tega, orang-orang yang tidak punya belas kasihan kepada orang lain, padahal korbannya itu bukan misalnya orang yang mampu atau orang yang kaya. Salah satu kenalan saya, seorang ibu yang janda, hidup dari uang pensiun suaminya yang sudah almarhum, ya, itu ditipu oleh seseorang yang mengaku-ngaku sebagai istri pendeta, padahal itu gadungan, ya, bukan istri pendeta yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan foto istri pendeta ditaruh di statusnya dan dia pura-pura jadi istri pendeta begitu. Nah, ibu teman saya ini, ya, ibu yang janda tadi itu sampai menggadaikan cincin kawin kenang-kenangan suaminya untuk memberikan uang kepada si penipu tadi, ya, ibu gembala gadungan tadi. Nah, saudara, banyak orang sakit jiwa yang kejam berkeliaran mencari mangsa yang empuk. Jadi bagaimana kita bisa dipulihkan? Bisa disembuhkan dari naluri dosa? Bagaimana kita menolak rangsangan dosa yang mengarah ke manusia lama kembali? Saudara, pengalaman saya dengan kesadaran makin tinggi, pengetahuan akan rambu-rambu Tuhan dan kehendak Tuhan makin lengkap, makin sempurna, dan terutama cinta saya sama Tuhan, ya, membuat saya makin kuat mengendalikan diri saya. Makin saya bergaul akrab dengan Tuhan, makin kuat kemampuan saya menjauh dari naluri dosa. Saya ambil waktu tiap hari datang kepada Tuhan, seperti Habakuk pasal 2 ayat yang ke-1. Saya berdiam diri mencari koreksi dari Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, menunggu pernyataan Tuhan, menunggu apa yang mau Tuhan katakan buat saya untuk koreksi saya. Saya tidak mau membenarkan diri jika Roh Kudus mengupasi saya, ya, mengkuliti saya dan membuka kekotoran di hati saya. Memang tidak ada manusia yang terbebas dari naluri atau insting dosa, termasuk saya sendiri, ya. Dalam diri kita itu ada monster-monster yang siap bangkit dan membuat kita jadi orang-orang yang menakutkan, orang-orang yang bisa merusak orang lain. Saya tidak munafik dan tidak pura-pura baik loh. Saya tahu monster apa yang ada di dalam diri saya. Saya tahu saya bisa menjadi seorang pezina. Saya tahu saya bisa hidup glamor, ya, foya-foya. Saya tahu saya bisa hidup egois, sombong, dan bisa menjadi orang yang temperamental, ya, pemarah, pendendam, dan licik sekalipun. Tetapi saya tahu bagaimana mengendalikannya bersama dengan Tuhan dan menaklukkannya sehingga itu tidak muncul dalam diri saya. Ya, mungkin saya kadang-kadang kepleset, tapi saya cepat datang kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang monster itu, saya jadi ingat seorang yang pernah berkhotbah di tempat kita. Dia berkhotbah tentang monster yang ada di dalam banyak orang. Ya, tetapi ia tidak menyadari di dalam dirinya ada monster juga. Nah, orang itu meninggalkan pelayanan karena monster-monster yang dia pelihara, yang dia tidak sadari, yakni monster harga diri, monster ambisi, monster gila harta. Ya, kasihan benar orang itu, ya. Saya berikan kuncinya saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, supaya saudara tidak terjebak oleh monster-monster tadi, saya berikan 2 kunci saja sesuai apa yang sudah saya lalui dalam hidup saya melayani Tuhan. Yang pertama adalah kesadaran yang mendalam siapa diri kita, apa kelemahan kita, dan apa keterbatasan kita. Terus yang kedua adalah berani mengakui dosa dan beban yang selama ini menekan hidup kita. Kunci pertama tadi kesadaran yang mendalam siapa dirinya, apa kelemahan dan apa keterbatasannya, dan apa yang jahat di dalam dirinya. Kita baca Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat jasmani, terjual di bawah dosa. Tenses yang digunakan Paulus adalah masa kini. Dalam bahasa Inggrisnya, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, soul under sin. Ini menggunakan present tense semua, ya, masa kini. Artinya Paulus menyadari sekali naluri apa yang dihadapinya pada saat menulis pesannya tersebut. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia tercemar oleh dosa dan segala nalurinya akan selalu memberontak kepada Allah. Nah, inilah masalahnya. Mengapa kecenderungan kita selalu ingin kembali kepada muntan lama, ke kubangan yang lama? Kenapa kita selalu cenderung memberontak kepada Tuhan?
Saya menggambarkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu dengan naluri dosanya itu seperti peluru kendali yang diprogram untuk menabrak musuhnya dan meledakkan diri bersama dengan musuh tadi. Nah, naluri dosa itu sama dengan program bunuh diri peluru kendali tersebut. Saudara, naluri dosa adalah program iblis. Saya sebut mode penghancuran diri dan jerat untuk menyeret tanpa sadar orang berjalan ke neraka. Coba bayangkan, ada penyakit kotor, HIV, tetapi orang tidak kapok melakukan hubungan seks yang liar, melakukan praktek homoseksual, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan segala penyimpangan lainnya. Atau contoh lainnya, sudah tahu bahwa korupsi itu melanggar hukum. Saudara, hukumannya kan cukup berat dan membuat anggota keluarga itu bisa sengsara seumur hidup. Tetapi kenyataannya para pejabat selalu main mata dengan mamon, ya, mau mencoba mengambil uang negara, uang yang bukan haknya bila ada kesempatan untuk mencuri. Sudah tahu bahwa merokok itu menimbulkan kanker paru-paru dan merusak jantung dan lain-lain sebagainya. Alkohol itu menimbulkan kanker hati dan usus besar. Sudah tahu bahwa narkoba itu merusak otak, tetapi tetap saja banyak anak muda yang selalu pengen nyoba-nyoba dengan gaya hidup yang liar dengan narkoba, alkohol, rokok, dan sebagainya. Dan orang dewasa yang sudah terlanjur menikmati racun-racun tersebut tetap saja tidak mau berhenti. Itu semua adalah mode bunuh diri iblis atau mode self-destruction. Iblis mengacaukan rencana Allah yang sangat baik dengan mengacaukan akal sehat manusia supaya manusia merusak dan menghancurkan dirinya sendiri dan juga merusak dan menghancurkan orang lain. Ini sungguh menyedihkan, saudara. Sayangnya banyak manusia itu tidak sadar ia dijadikan pion-pion untuk dikorbankan oleh iblis. Tidak terkecuali apapun level jabatan gerejawi, entahkah dia seorang majelis, entahkah dia seorang aktivis, entahkah dia seorang pendeta sekalipun, ya. Maka tidak heran ada gereja bahkan yang paling karismatik sekalipun, yang paling injili sekalipun, yang katanya sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi isinya orang-orang yang saling berantem, berkelahi satu dengan yang lainnya, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan tuntut-menuntut di pengadilan sekuler, rebutan jabatan dan lain-lain. Pendetanya jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa penyalahgunaan keuangan, dosa kesombongan. Saudara, ada pernyataan yang tajam dari Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-9. Ayat 12-13. Akan tetapi ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata, mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan mereka yang sakit. Namun pergilah dan pelajari apa artinya ini. Aku menghendaki belas kasihan bukannya persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil yang benar, melainkan orang-orang yang berdosa. Perhatikan tulisan yang saya kasih warna khusus ini. Mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan mereka yang sakit. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mengakui dirinya sakit. Nah, kunci memiliki kesadaran yang benar adalah sadari diri Anda itu sakit. Ya, sakit jiwa Anda. Minggu lalu saya katakan bahwa semua kita termasuk saya adalah manusia-manusia yang sakit jiwa. Ya, tapi kadarnya tentu beda-beda. Dan kita membutuhkan sentuhan firman Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena hanya firman, yaitu segala tulisan yang diilhami oleh Allah itu yang bisa memperbaiki kelakuan. Itu yang bisa memulihkan orang. Ada orang-orang barat yang meninggalkan kekristenan dan jatuh cinta kepada agama baru, agama lain. Orang yang murtad itu begitu fanatik dan bangga dengan kepercayaan barunya yang dikatakan punya aturan yang lebih lengkap dan lebih detail untuk menjaga kesucian seorang umat. Ya. Lalu ia mencelai kekristenan dan menyerang ketuhanan yang diyakini di dalam kekristenan, terutama masalah Tritunggal. Ada yang menyindir, apa itu penebusan dosa? Enak banget dong orang berbuat salah lalu minta dosa ditebus. Ya, saudara, kasihan dari mereka ini, yang sebetulnya mereka itu tidak mengerti apa-apa. Mereka cuma taunya kulit, tapi begitu mereka terpesona pada yang lainnya, mereka langsung berselingkuh dengan yang lainnya. Tapi sebetulnya mereka itu adalah korban dari gereja dan pejabat gereja yang sudah bobrok di Eropa atau di Amerika Utara. Suatu masyarakat yang sudah sakit dan tidak bermoral, tetapi merasa diri masih waras. Wajarlah
orang di luar Kristen atau orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran melihat kekristenan itu sebagai agama barbar yang penuh dengan sikap hidup amoral, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kerakusan akan harta, foya-foya, arogan, banyak di situ praktek perzinahan, kemabukan dan sebagainya. Tidak menarik sama sekali. Apalagi tokoh-tokoh selebriti mereka yang tidak bermoral itu pakai atribut kalung salib dalam penampilan mereka yang telanjang atau setengah telanjang. Mereka tidak mampu melihat keluhuran, kekudusan, dan kesucian di balik ajaran Alkitab Perjanjian Baru, di balik setiap perkataan pernyataan dari baik Tuhan Yesus maupun para rasulnya. Padahal jika mereka ini mau belajar firman dengan tulus, mau menggali dengan pikiran yang diterangi Roh Kudus, harusnya orang akan melihat ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa dan tidak ada bandingannya. Itu saya sadari benar. Ya. Tidak ada ajaran yang seindah, sesuci, seagung, semulia seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Kita perlu mengakui bahwa diri kita ini sakit, ya sakit jiwa. Dan kalau umpamanya saudara jujur, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kejujuran ini adalah supaya Tuhan leluasa menyembuhkan jiwa kita dengan menanamkan kebenaran di hati kita. Orang yang sombong, yang tidak mengakui dirinya sakit, ya, dan selalu membenarkan diri, tidak akan punya kesempatan dipulihkan. Bahkan saya setuju pernyataan seorang pengajar Alkitab yang berkata, orang sakit jiwanya tidak akan diizinkan masuk kerajaan sorga. Ngeri ya? Saya jadi ingat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021, rumah kami benar-benar hampir tertutup dari orang lain. Ya, pada masa itu kan banyak sekali korban berjatuhan ya. Kami benar-benar mengisolasi diri, tidak ada tamu yang kami izinkan masuk ke rumah. Ya, paling banter jika memang harus menemui dia duduk di teras depan. Sepertinya kejam dan tidak sopan ya. Tetapi memang itu satu-satunya cara supaya orang luar tidak membawa virus masuk ke dalam rumah kami. Nah saudara, ilustrasi ini saya gambarkan untuk menggambarkan bahwa Bapa Surgawi akan melarang orang-orang yang sakit. Dalam arti sakit jiwanya, karakternya rusak, cita rasanya rusak, pola berpikirnya rusak. Orang-orang ini tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 15. Yang di luar kota itu adalah anjing-anjing, orang yang melakukan sihir, orang-orang cabul, para pembunuh, para penyembah berhala, dan orang-orang yang menyukai kebohongan. Saudara, ini luar biasa. Ya, Alkitab itu vulgar, ya jujur dalam memberi istilah kepada orang-orang yang seperti itu. Dikatakan di situ anjing-anjing. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan sampai saudara nanti disebut anjing-anjing karena memiliki nilai kenajisan dalam hidup saudara. Wahyu 21 ayat 27. Namun tidak sesuatu pun yang najis akan masuk ke dalam kota itu, juga orang yang melakukan hal-hal keji atau melakukan kebohongan, melainkan hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Yang najis tidak akan bisa masuk surga. Hal yang kedua adalah berani mengakui dosa dan beban. Saudara, sulitnya seseorang cepat menangkap maksud sebenarnya dari firman Tuhan, terutama disebabkan ia tidak mau jujur dan tidak mau membuka selubung yang menutupi pikirannya. Kita kemarin minggu lalu sudah belajar 2 Korintus pasal 4 saudara sudah belajar 2 Korintus pasal 10 bahwa ada benteng-benteng, ada kubu-kubu yang dibangun oleh iblis ditanam dalam pikiran kita yang membuat kita memiliki paradigma atau premis atau pola berpikir yang susah untuk ditembus oleh kebenaran Injil. Ya, misal, seringkali saya kan berbicara tentang Yeskiel 22 ayat 30. Tuhan mencari orang-orang yang mau mempertahankan tembok yang berlubang dan menghalau musuh. Ya. Ayat itu berkata, aku mencari seseorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku demi negeri itu sehingga aku tidak perlu menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukan seorang pun. Mungkin Anda mengerti istilah doa syafaat. Mungkin Anda cukup cerdas akan langsung mengerti frase membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku. Itu dikaitkan dengan kebutuhan doa syafaat. Ya. Lalu Anda telah belajar tentang roh-roh teritorial dalam peperangan rohani. Anda mengerti apa yang saya maksudkan tadi dengan peperangan rohani dan roh-roh teritorial. Tetapi selalu ada saja yang membuat Anda beralasan menghindari pertemuan-pertemuan doa.
Kalaupun Anda berangkat di dalam pertemuan tersebut hanya karena ada jadwal yang harus memimpin doa atau memimpin pujian dalam pertemuan tersebut. Selebihnya hati Anda tuh tetap dingin dan tidak pernah menangkap visi Tuhan, menangkap hati Tuhan, menangkap kerinduan Tuhan. Saya sering mengajarkan dari Matius 5 ayat 48, Roma 12 ayat yang kedua, supaya kita hidup menjadi tidak bercacat celah dan kita mau menjadi sempurna seperti Kristus. Tetapi tetap saja ada orang yang berkata di belakang, ajaran Pak Adi itu tidak mungkin diikuti, terlalu keras, terlalu tinggi, terlalu mengawang-awang, tidak menginjak bumi gitu ya. Saya sering memotivasi jemaat ya supaya mereka mengejar kekudusan, menanggalkan manusia lama, menanggalkan manusia duniawi, kesenangan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup ya. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan semata-mata, untuk kerajaan Allah ya. Tetapi saya yakin 1000%, bukan 100% lagi, 1000% bahwa sebagian besar orang hanya menjadikan apa yang saya sampaikan itu sebagai wacana saja ya. Perhatikan, wacana. Artinya tidak lebih seperti seorang mengkoleksi ensiklopedia Britannica. Bapak saya dulu beli satu set buku Britannica ya, ensiklopedia, atau buku-buku tebal lainnya, lalu ditaruh di rak untuk menjadi kebanggaan. Tidak pernah dibaca, nggak pernah diresapi, hanya untuk kebanggaan tanpa pernah membaca hingga tuntas. Ya, firman yang saya bagikan itu hanya jadi wacana bagi kebanyakan orang ya. Lalu tidak pernah membayangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan frase sehingga aku tidak perlu menghancurkannya di dalam Yeskel pasal 22 ayat 30 tersebut ya. Saudara tidak kebayang bagaimana murkanya Allah itu yang dapat menghancurkan bumi ini, menghancurkan manusia ya. Nggak kebayang deh. Karena kebanyakan kita enggan memikirkan yang jauh-jauh, enggan memikirkan yang belum kelihatan atau yang belum terjadi. Kebanyakan kita itu menganut manajemen pemadam kebakaran. Jadi yaitu baru ada kebakaran, baru hiruk pikuk, baru bingung sendiri. Ya, maksudnya urusan surga dan neraka itu tidak jelas bagi mereka yang tidak mau peduli kebenaran dan mereka berpikir nanti sajalah mikirnya. Itu orang-orang skeptis ya. Seseorang itu jujur kepada saya berkata, dahulu sekalipun diajak pelayanan kemana-mana, ke desa-desa, ya saya tidak terlalu mengerti tujuannya, tapi hanya sebatas ya sedang jalan-jalan saja. Tujuan apa yang Pak Adi bagikan, latihkan kepada saya, itu saya belum tangkap jelas ya. Saudara ini jujur ya. Nah, ia sempat meninggalkan pelayanan ini lalu tinggal di rumahnya di kampung, kemudian ia teringat akan ibadah di tempat kita yang dulu itu kan masih full band ya, masih orangnya lengkap gitu, dan ia ingat bagaimana semaraknya ibadah kita pada masa lalu, banyak sorak-sorai, lompat-lompat ya, karena pada waktu masih kebanyakan dari kita itu anak-anak muda ya, kalau memuji itu sambil ekspresif gitu ya, melompat-lompat, tepuk tangan, melambai-lambai. Nah, di mana ibadah yang semacam itu tidak ada di gerejanya, di kampung ya. Jadi dia rindu, akhirnya dia balik lagi. Lalu dia ke rumah saya. Nah, ketika bertemu dengan saya kembali berbicara kepada orang tersebut dan saya bicara tentang surga dan neraka. Dan sesaat dia tinggal di rumah saya, tiap hari saya berbicara tentang panggilan Tuhan ya. Menurut saya pesan saya selama 20 tahun lebih ini tetap sama, yaitu surga dan neraka. Lalu Roh Kudus mulai berbicara dan membuka pikiran orang tersebut. Kalau surga itu ada, kalau neraka itu ada, dan aku menolak panggilan Tuhan dan hidup semauku sendiri, lalu Tuhan membuang aku ke neraka. Wah, ngeri. Jadi ada kegentaran pada orang tersebut ya. Dari situlah dia langsung mengambil keputusan mau meninggalkan semua ambisinya yang awalnya hanya untuk mencari uang lalu senang-senang sendiri. Lalu dia berbalik dan dia memberi hidupnya, komitmennya untuk melayani Tuhan. Saudara, awalnya saya tidak pernah tahu proses atau cara kerja Roh Kudus mengubah hati seseorang atau memulihkan jiwa yang terluka. Hingga puluhan tahun kemudian ada orang-orang yang dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus. Nah, di situ saya melihat bahwa seseorang mendapat terang Tuhan ketika firman Tuhan itu terus dibagikan kepadanya. Nah, ketika orang tersebut itu tulus kepada Tuhan, pelan tapi pasti hikmat pengertiannya pasti akan bertumbuh dan orang itu akan mengalami kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan.
Seorang yang lain berkata dengan jujur juga, saya dulu tidak tertarik ibadah, saya hanya sering bertemu dengan seorang gadis cantik yang turun dari angkutan umum, terus kemudian membawa Alkitab, ya, terus kemudian dia pergi ke gereja di tempat Pak Hadi, melayani, ya, dan gadis itu selalu tersenyum kepada saya. Lalu saya tanya-tanya tentang gadis itu, terus kemudian ada saudara saya mengajak saya ke gereja Pak Hadi supaya saya bisa berkenalan dengan gadis itu. Nah, saudara ini akhirnya berkenalan dengan saya, terus kemudian terjun di dalam pelayanan bersama dengan saya, mulai ikut pelayanan. Suatu saat saya ajak pergi ke suatu kampung dan melayani seorang yang sakit lumpuh pada waktu itu. Setelah didoakan, orang sakit itu langsung sembuh dan bisa berjalan. Nah, orang itu berkata begini, dari situlah saya seperti tersadari bahwa Tuhan itu ada dan memang berkuasa, sehingga saya makin serius dengan Tuhan. Ya, memang cara Tuhan macam-macam untuk menarik orang. Bisa melalui umpan ibadah pujian yang heboh, ya, bisa melalui keramaan seorang gadis, bisa melalui mujizat. Tetapi kunci seseorang yang bisa terus maju adalah ia harus mau belajar bertumbuh, harus mau jujur, harus mau mengkupas semua beban dan dosanya dan terus belajar. Entahkah melalui sebuah liturgi ibadah kekinian misalnya dengan full band, entahkah melalui pesona seorang wanita yang dikagumi atau yang lainnya. Semua sarana itu dapat dipakai Tuhan untuk menyentuh hati mereka. Dan dua orang itu hanyalah contoh dari sedikit orang yang berhasil menanggapi panggilan Tuhan dan terus bertumbuh melayani Tuhan. Mereka tetap setia hingga kini. Nah, tapi sayangnya memang sebagian besar tidak pernah bertumbuh bahkan kembali kepada kesuaman atau bahkan yang kembali ke kubangan dosa. Dahulu ada seorang pemudi, dia menjadi salah satu singer kita, lalu dia rupanya jatuh cinta dengan salah seorang pemuda kita, salah seorang pelayan kita, tetapi pemuda itu lebih memilih gadis yang lainnya untuk menjadi istrinya. Ketika ia tahu, ya maksudnya si gadis singer tadi tahu bahwa pemuda itu tidak memilih dia, tapi memilih temannya menjadi pendampingnya, dia kecewa. Dalam kekecewaannya itu dia mundur, ya, terus menghilang begitu saja dari pelayanan. Gadis ini hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang pernah saya muridkan, saya pernah didik, tetapi tidak pernah sampai garis finish. Obsesinya hanya sekitar bisa menikah, punya suami, punya anak, punya harta. Jadi kebanyakan orang Kristen itu adalah diukur sebatas yang bisa dicapai oleh panca inderanya. Sangat sedikit yang berhasil sampai ke pemikiran tentang kekekalan. Ini menyedihkan, saudara. Bagaimana bertahun-tahun orang diajar tapi tidak menangkap. Ya, dengan banyaknya orang memilih kembali ke kubangan lamanya, saya pernah bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa gunanya saya berlelah-lelah mengajari orang tetapi tidak banyak hasilnya? Apa artinya saya habiskan waktu, uang, tetapi orang tidak bertobat sungguh-sungguh? Jawaban Tuhan itu cuma singkat. Lakukan saja apa yang kuperintahkan, yang lainnya adalah urusanku. Ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin membagikan buat Anda yang mau serius dengan Tuhan, menjawab mengapa orang sulit untuk berubah. Jawabannya adalah karena mereka menaruh kebahagiaan mereka hanya seputar yang mereka bisa nikmati di dunia ini. Misalnya seks, pasangan hidup, mendapatkan anak, makanan, minuman, harta, kemewahan, jabatan, popularitas, ketenaran, gengsi, harga diri, teman, pekerjaan, dan lain-lain yang bersifat duniawi. Jadi, bagaimana kita bisa berubah? Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, 1, apa yang baik, 2, yang berkenan kepada Allah, 3, dan yang sempurna. Yang pertama, melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang diterima masyarakat umum, dapat disaksikan oleh orang umum. Misalnya nih, saudara memberi sedekah kepada orang yang miskin. Saudara menolong orang miskin, itu perbuatan baik. Saudara melakukan bisnis yang jujur, saudara tidak pernah menipu, saudara membayar hutang tepat pada waktu, saudara minta maaf, saudara sopan kepada orang lain, saudara ramah, itu adalah perbuatan yang baik. Kalau di dalam urusan gereja, saudara menjadi pelayan Tuhan, menjadi WL, menjadi singers, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pembimbing anak-anak muda, itu perbuatan yang baik. Ya, kalau perbuatan baik saja saudara gagal,
Untuk lanjutnya saudara tidak akan bisa. Jadi ini sebuah dasar yang saudara harus capai dahulu. Terus yang kedua, melakukan perbuatan yang berkenan kepada Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 41, Tuhan berkata, jika seseorang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata memaksa di sini artinya Tuhan mengharuskan saudara melakukan sesuatu, ya, perbuatan baik tadi. Tetapi Tuhan itu menginginkan saudara lebih daripada sekedar berbuat baik. Ya, saudara harus memiliki motivasi melayani Allah dengan tanpa pamrih. Misalnya, Anda guru sekolah minggu, ya, dijadwalkan untuk mengajar pada tanggal ini, ya. Kemudian setelah Anda bertumbuh imannya, saudara sudah mulai masuk kepada kedewasaan rohani. Saudara tidak hanya sekedar bercerita tentang Nabi Nuh dan anak dan istrinya, ya. Saudara tidak hanya sekedar bercerita tentang Daud melawan Goliat. Saudara tidak sekedar bercerita tentang Tuhan Yesus dan Sakeus, ya. Tetapi saudara mulai berpikir bagaimana mengajak anak-anak itu mempunyai hati untuk berdoa, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mulai Anda buat kreasi-kreasi untuk memimpin mereka mengenal Sang Juru Selamat. Nah, ini adalah perbuatan yang naik tingkat, naik level, mulai berkenan kepada Allah. Saudara seorang pembimbing youth atau pembimbing anak-anak muda, dari hanya sekedar jadwal setiap misalnya malam minggu saudara memimpin pertemuan youth begitu, terus kemudian saudara mulai mengajarkan, ya, bukan hanya sekedar hari ini judul atau topik khotbahnya sudah ditetapkan begini, mulai saudara punya kerinduan bagaimana anak-anak didikku, bagaimana anak-anak muda ini mencintai Tuhan. Saudara mulai berdoa untuk mereka, saudara mulai bela mereka di hadapan Allah, saudara mereka kunjungi satu persatu, saudara hubungi, saudara chatting, saudara ajak mereka untuk bertumbuh. Nah, ini masuk kepada step berkenan kepada Allah. Seorang yang ditunjuk menjadi majelis atau pengurus gereja misalnya, awalnya hanya melaksanakan tugas berdasarkan jadwal, tetapi setelah berkembang kedewasaan rohaninya, ia mulai mengunjungi jemaat yang masih pasif dan memotivasi untuk mengejar kesempurnaan dan kekudusan. Saudara, kalau saudara hanya jadi penatua atau majelis atau pengurus gereja yang pasif-pasif aja, yang gak peduli orang lain, mungkin saudara itu bahkan tingkat baik pun belum sempurna. Mungkin tingkat baik pun saudara belum lulus. Nah, saudara harus lulus di sini karena setiap jabatan gerejawi itu adalah tanggung jawab ada di pundak saudara. Ya. Terus yang ketiga, step berikutnya adalah melakukan hal-hal yang sempurna. Saya katakan yang sempurna ini ketika Anda menyadari Galatia pasal yang kedua ayat ke-20 bahwa hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Jadi saudara, kalau saudara cinta saudara itu sudah ditaruh buat menyenangkan Tuhan. Cinta saudara, kebahagiaan saudara itu hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Maka di situ saudara sampai ke level yang sempurna. Dunia ini tidak lagi menjadi tolok ukur saudara. Dunia ini tidak ada lagi yang menarik buat saudara, karena yang menarik hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dari kodrat dosa saudara berubah menjadi kodrat ilahi. Terus saudara, ada satu saran lagi, yaitu jangan keraskan hati. Saudara, untuk melepaskan beban dan dosa, ya, saudara harus jangan mengeraskan hati. Ini langkah yang penting, ya, untuk Anda bisa berubah. Anda harus melembutkan hati. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 seperti tertulis, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Ya, banyak orang itu mengeraskan hati dan mereka punya sifat memberontak. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 16, siapakah orang-orang yang telah mendengar suara Allah tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dipimpin Musa, walaupun mereka melihat sendiri pemilihan Allah atas Musa waktu ditetapkan kepemimpinannya atas bangsa Israel saat mereka berada di Gunung Horeb, kan? Gitu. Jadi saudara harus lawan sifat berontak saudara. Saudara harus lawan keras hati saudara, ya.
Biarkan hati saudara itu lemah lembut. Belajarlah seperti kepada Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, belajar lemah lembut, rendah hati. Ya, pelajari sungguh-sungguh karakter Tuhan dan contohi beliau sebagai role model yang patut diteladani. Oleh sebab itu, maka penting anak-anak Tuhan itu belajar karakter Tuhan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Ya, lemah lembut. Anda terus belajar punya penguasaan diri, sampai Anda bisa mengendalikan nafsu-nafsu rendahan dan karakter-karakter yang buruk. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah terpancing emosi dan hawa nafsu. Ya, kelembutan hati membuatnya dia peka terhadap suara Roh Kudus, dan ada kemampuan membedakan roh mana yang berasal dari Bapa dan mana yang berasal dari setan. Terus yang rendah hati itu adalah sifat yang mau belajar, mau menundukkan diri kepada otoritas Tuhan, pada firman Tuhan. Kegagalan Korah dan orang-orang Israel di padang gurun adalah mereka tidak menghargai Musa dan mereka mau memberontak. Mereka mau semaunya sendiri karena mereka menganggap mereka lebih tahu dari Musa. Dan orang yang merasa diri lebih tahu, orang yang merasa dirinya sombong, itu awal dari malapetaka. Saudara, jangan keraskan hati. Belajarlah terus untuk mengenal kehendak Bapa melalui belajar dari Tuhan Yesus. Itu adalah kunci awal Anda bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Saya saat ini akan terus mengajarkan para jemaat untuk mencapai level yang berkenan di hati Bapa. Saya tidak mau buru-buru mengajari Anda memperoleh kuasa, karunia-karunia rohani, atau tanda-tanda ajaib. Apa artinya mendapatkan hal-hal yang supranatural tetapi karakter Anda masih compang-camping? Kecompang-campingan Anda itu akan dapat dimanfaatkan oleh kerajaan gelap atau setan iblis untuk mengalahkan Anda. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, saya dorong, cepatlah berubah. Tanda-tanda zaman ini, keadaan alam raya ini, itu semakin tidak menentu. Saya sangat percaya kedatangan Tuhan itu tinggal menunggu waktunya saja. Atau mungkin umur saudara memang sudah sangat pendek. Maka hargai waktu yang ada ini dengan saudara sungguh-sungguh mau berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.